Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 22231025 dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Satu, mewujudkan pemerataan pendidikan di Sumbar, angka siswa putus sekolah menurun drastis. Salah satu amanah yang diemban Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno bersama Wakil Gubernur Nasrul Abid di masa kepemimpinannya adalah mewujudkan pemerataan pendidikan. Amanah tersebut dituangkan dalam pemrograman prioritas rencana pembangunan jangka menengah daerah 2016 sampai 2021. Seiring perjalanan waktu di penghujung periode kepemimpinan pasangan ini tentu telah melaksanakan program prioritas untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut. Namun, bagaimana relasinya? Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengungkapkan sebagai gubernur dirinya bersama Wakil Gubernur Nasrul Abid tidak ingin melihat generasi muda Sumbar tertinggal sumber daya manusianya dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Karena itu, tidak ada lagi alasan untuk tidak sekolah. Pemerataan pendidikan sangat penting agar anak-anak di daerah terisolir tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Nasrul Abid mengakui pemerataan pendidikan di Sumbar menjadi tantangan besar bagi dirinya bersama Gubernur Irwan Prayitno. APM merupakan presentasi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Peningkatan itu terlihat dari data Dinas Pendidikan Sumbar. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan. Banyak penyebab yang menyebabkan pendidikan di Indonesia belum merata. Di antaranya ialah faktor minimnya sumber daya masyarakat, rendahnya kualitas guru, dan kurangnya sarana dan prasarana menunjang untuk pendidikan. Upaya penanggulangan permasalahan, upaya meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah pada daerah terpencil, pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan guru di daerah-daerah pelosok, serta yang tidak kalah pentingnya ialah peningkatan kualitas pendidik. Jika sarana dan prasarana serta tenaga pendidik telah disamaratakan, maka pendidikan di Indonesia dapat berjalan beriringan dan dengan mutu pendidikan dapat tercapai tujuannya. Di mana tujuan pendidikan yaitu untuk membangun sebuah generasi unggul yang berorientasi terhadap presentasi dan pekerti. Sumber daya merupakan investasi jangka panjang bagi suatu bangsa. Jika sumber daya manusia baik, maka akan berpengaruh terhadap produktivitas sehingga perekonomian akan terus tumbuh dan berkembang serta mengalami kemajuan besar. 2. Efektivitas literasi sains di Indonesia. Fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia terhadap literasi sains merupakan kemampuan seseorang menggunakan konsep sains untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan fenomena ilmiah, serta menggambarkan fenomena tersebut berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasikan pernyataan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam melalui aktivitas manusia. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan pemilihan buku ajar selama hampir 20 tahun terakhir sejak dirilis oleh PISA, literasi sains di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Skor literasi sains peserta didik berkisar antara 393 tahun 2000 sampai 396 tahun 2018. Angka ini masih jauh di bawah skor rata-rata negara anggota OECD yakni 489. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik Indonesia yang dikemukakan oleh para peneliti. Berkaitan dengan hasil PISA Indonesia, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan literasi sains adalah pemilihan sumber belajar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwan, yaitu salah satu faktor penyebab rendahnya literasi sains peserta didik yang berkaitan langsung dan dekat dengan peserta didik adalah pemilihan sumber belajar. Di Indonesia, literasi sains dalam pembelajaran IPA sebagian besar masih terbatas pada materi buku ajar teks saja, dan daripada melakukan pembelajaran langsung. Upaya penanggulangan permasalahan buku ajar lebih memilih buku ajar yang baik
miskonsepsi lebih menguasai konsep dan pembelajaran siswa atau siswi untuk mengaplikasikan konsep materi untuk memecahkan masalah-masalah sains. Pembelajaran tidak kontekstual mengajarkan untuk lebih memahami atas penekanan pemahaman konsep dasar dan pengertian dasar ilmu pengetahuan. Memperbanyak literasi atau membaca untuk mengurangi permasalahan kurangnya literasi. Lingkungan dan iklim belajar yang tidak kondisi lingkungan lebih diperhatikan karena merupakan penyebab rendahnya literasi sains. Tiga, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO tahun 2000 tentang peringkat indeks pengembangan manusia, Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks perkembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102. Tahun 1996 ke-99 tahun 1997 ke-105 tahun 1998 dan ke-109 tahun 1999. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant atau disingkat PRRC, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yang hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei kualitas pendidikan di Indonesia, dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower, bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan. Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia adalah karena lemahnya para pendidik dalam menggali potensi murid. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswanya. Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah kurang kreatifnya para pendidik dan pembimbing siswa, serta kurikulum yang sentralistik sehingga membuat potret pendidikan semakin suram. Kurikulum yang hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah saja tanpa memperhatikan kebutuhan pada masyarakat, dan lebih parahnya lagi, pendidikan tidak mampu melahirkan lulusan yang kreatif dan handal. Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dari 20.000 SMP di Indonesia, ternyata juga hanya 8 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program. Sementara dari 8.000 SMA, ternyata hanya 7 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia di dalam kategori The Diploma Program. Semua ini menyebabkan para lulusan hanya bisa mencari kerja, akan tetapi tidak mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, padahal lapangan pekerjaan sangat terbatas. Upaya penanggulangan permasalahan. Upaya agar mutu pendidikan di Indonesia meningkat. Solusi agar mutu pendidikan di Indonesia meningkat adalah meningkatkan kualitas guru dan kualitas sarana dan prasarana yang ada di setiap sekolah ataupun universitas. Tidak hanya di kota, bahkan desa ataupun pedalaman pun yang jaraknya jauh dari pusat pemerintahan membutuhkan pendidikan yang memadai. Ini juga kesalahan negara yang tidak serius untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Para stakeholder pendidikan dituntut tanggung jawabnya agar hasil pendidikan yang lebih baik tercapai. Harapan saya, pendidikan di Indonesia bisa sejajar dengan pendidikan di negara-negara lain yang kualitas pendidikannya jauh lebih baik di Indonesia. Yang keempat, kuantitas permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Perlu kita ketahui apa permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Kita mempunyai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang seharusnya jadi sumbu perkembangan pembangunan kesejahteraan dan kebudayaan bangsa. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan
Rendahnya mutu pendidikan menghambat pendidikan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan yang memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Banyak faktor dan masalah yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak bisa berkembang. Di antaranya, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan di Indonesia menjadi sulit bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mayoritas penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan mengakibatkan terbengkalainya mereka dalam hal pendidikan. Selain kemauan mereka yang tidak pernah tumbuh dan sadar akan pendidikan, faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka untuk tidak menyentuh dunia pendidikan. Pemerintah sudah merencanakan pendidikan gratis dan bahkan pendidikan wajib 12 tahun. Akan tetapi, biaya-biaya yang lain harus ditanggung oleh para siswa tidaklah gratis. Biaya untuk perjalanan ke sekolah, membeli buku, seragam, dan peralatan sekolah lainnya tidak murah. Mereka harus memikirkan biaya lain selain biaya pendidikan yang bahkan lebih mahal dibandingkan biaya pendidikan itu sendiri. Dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, pemerintah harus peka terhadap kondisi pendidikan di Indonesia di setiap daerah dan dapat mengambil langkah yang pasti untuk memperbaiki kualitas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. 5. Sarana dan prasarana sekolah yang rusak. Sarana dan prasarana sekolah yang rusak. Hingga kini, sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah di Indonesia masih banyak yang memprihatinkan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari kota besar. Gedung kelas bocor, bangku sekolah rusak, pagar sekolah jebol, hingga tidak layaknya toilet untuk membuat penghalang murid belajar dengan nyaman. Juga ditambah lagi dengan kurangnya tenaga pengajar yang profesional. Keterbatasan sekolah tidak hanya terjadi di daerah terpencil saja, tetapi pada daerah yang berdekatan dengan kota besar. Faktor yang mempengaruhi permasalahan masalah sarana dan prasarana ini sangat menunjang sekali terhadap keberlangsungan pendidikan di sekolah. Jika kedua hal ini dikelola dengan baik, namun dilihat masalah pengelolaan sarana dan prasarana masih belum optimal. Oleh karena itu, kondisi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Inilah yang menjadi permasalahan, yaitu sulitnya pencairan dana dari negara. Peningkatan dana pendidikan sangat diperlukan guna terciptanya pendidikan yang sehat. Masalah dana atau biaya ini menjadi penyebab utama dari sarana dan prasarana sekolah tidak layak atau kurang memadai, karena tidak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki sarana atau membeli prasarana baru untuk sekolah. Biasanya, anggaran yang diberikan pemerintah untuk sekolah-sekolah yang sarana yang rusak dinilai masih belum mencapai nilai ideal. Kebutuhan anggaran untuk sarana dan mau di sekolah membutuhkan anggaran yang lebih besar, terlebih untuk kondisi sekolah yang rusak parah. 6. Relevasi masalah-masalah kurikulum di Indonesia. Selain berdampak pada siswa, guru juga akan mendapat dampaknya. Tugas guru akan semakin menumpuk dan kurang maksimal dalam memberikan pengajaran. Guru akan terbebani dengan pencapaian target materi yang terlalu banyak. Sekalipun masih banyak siswa yang mengalami kesulitan, guru harus tetap melanjutkan materi. Hal ini tidak sesuai dengan peran guru. Kesulitan guru dalam memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kesulitan yang paling banyak dikeluhkan oleh para guru adalah mengenai pemahaman tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Faktor penghambat implementasi kurikulum 2013 ada dalam pengelolaan pembelajaran, yaitu banyak siswa yang memiliki kemampuan rendah dalam membaca dan menulis. Guru belum pernah mengikuti pelatihan kurikulum 2013 serta sarana prasarana di kelas yang masih belum memadai. Jika kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat, maka kurikulum tersebut tidak akan membekali para siswa dengan sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya, sehingga mereka tidak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Pada kenyataannya, karena adanya perbedaan kemampuan dan pengetahuan guru, belum semua guru mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dapat
memfasilitasi siswa untuk mengamati fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Hal inilah salah satunya yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Oleh karena itu, sangat perlu bagi masing-masing sekolah mengadakan kegiatan. Satu, mengubah paradigma dari pengajaran yang berbasis sistem materialistik menjadi religius. Dua, mengubah konsep awal paradigma kurikulum menjadi alur yang benar untuk mencapai suatu tujuan sebenarnya. Melakukan pemerataan pendidikan melalui pemerataan sarana dan prasarana ke sekolah terpencil. Lisan studi ataupun workshop yang membahas cara mengajarkan kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan dalam kurikulum 2013. Faktor mempengaruhi perkembangan permasalahan. Di antara beberapa faktor tersebut, gurulah yang sangat mempunyai pengaruh besar terhadap mutu pendidikan. Jika guru yang ada dalam satu bangsa mempunyai tingkat kualifikasi atau kompetensi rendah, maka mutu pendidikan dalam bangsa tersebut bisa dipastikan rendah juga. Upaya penanggulangan permasalahan dari uraian beberapa sumber di atas, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terdapat mutu pendidikan, yaitu guru, dana, kurikulum, sumber daya manusia, non-guru. Upaya untuk terus meningkatkan kompetensi guru di Indonesia ini memang harus selalu ditingkatkan guna untuk pendidikan bangsa yang lebih maju, misalnya melalui workshop, PLPG, PPG, studi lanjut, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas berbagai masalah guru yang ada di Indonesia, serta upaya mengatasi masalah-masalah tersebut. Masalah pertama yang dihadapi Indonesia yaitu jumlah guru yang terlalu besar. Kelebihan jumlah guru ini bisa jadi karena ini lembaga pencetak tenaga pendidik dan kependidikan semakin menjamur dan mereka berlomba-lomba membuka kelas. Dengan kata lain, mereka lebih mementingkan kuantitas daripada kualitasnya. Kenyataan yang ada di lapangan pun seperti itu. Sekarang ini banyak sekali jumlah guru, baik dari jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, sampai pada pendidikan menengah. Akan tetapi, kemampuan atau kompetensinya juga terkadang patut dipertanyakan. Kenapa? Dalam hal ini sangat cenderung menyoroti pada LPTK, karena LPTK ini saya analogikan sebagai suatu perusahaan produksi di mana mereka memproduksi tenaga pendidik dan kependidikan sebagai hasil dari proses produksi mereka. Kalau produsen ini diatur dengan aturan yang tegas dan selalu diawasi, maka mereka tidak akan melakukan proses produksi dengan seenaknya. Pendekatan guru yang belum sepenuhnya selesai sehingga sulit untuk mengetahui supply and demand. Masalah yang kedua ini memang rumit dan berlarut-larut. 7. Kemendikbud menyebutkan 3 masalah utama dihadapi guru dan tenaga kependidikan di Indonesia, yakni distribusi, kompetisi, dan kesejahteraan menurut Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sri Riani mengatakan jika tidak memperhitungkan guru honorer, jumlah kekurangan guru PNS di sekolah negeri mencapai 9 ribuan lebih guru. Jumlah kekurangan guru banyak terjadi pada SD, yaitu sebesar 4.000 guru. Distribusi guru tidak merata. Selain itu, ada yang pensiun, meninggal, mutasi, dan promosi atau diangkat sebagai pejabat, sehingga terjadi kekurangan jumlah guru PNS di sekolah negeri. Ujarnya dalam keterangan resmi, terdapat 250.000 guru honorer penuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS pada 2017. Target atraksi nilai akhir guru-guru yang telah mengikuti PKB sebesar 7. Sejauh ini, proses UKG sedang berlangsung dengan sasaran nilai 8 pada 2019. Renai menambahkan persoalan kesejahteraan guru yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah untuk guru-guru dengan status bukan PNS. Mereka masih belum diberi imbalan yang layak karena sebagian besar sekolah masih memberikan gaji berdasarkan anggaran dari bantuan operasional sekolah. Sampai sinilah analisis saya mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.